Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berjumpa kembali hari ini. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membagikan buat everybody pengguna aplikasi Sakti dimanapun Anda berada yang sedang mengalami permasalahan hasil produk daripada masing-masing modul aplikasi Sakti ya. Semoga saja video pembelajaran kali ini dapat memberikan manfaat dan menjadi jalan keluar buat para pribadi pengguna Sakti ketika menemukan permasalahan yang sama yang akan dibahas pada video kali ini mengenai hasil akhir daripada masing-masing modul yang ada pada aplikasi Sakti. Biasanya hal ini terjadi pada modul bendahara, kemudian juga pada modul pembayaran peran SPM dan modul pembayaran peran PPK. Nanti akan kami tunjukkan teknis cara merubah atau memperbaiki kesalahan-kesalahan dimaksud. Baiklah everybody pengguna aplikasi Sakti, saya akan tunjukkan dulu hasil akhir daripada modul bendahara yang biasanya sering terjadi ya tanpa kita sadari. Pertama kita menemukan itu, kita pikir bahwa itu adalah memang sudah bawaan daripada aplikasi Saktinya itu sendiri, jadi mungkin sering kita abaikan hal tersebut ya. Akan tetapi setelah diamati ternyata hal itu bisa kita rubah atau perbaiki sehingga menghasilkan hal yang semestinya. Seperti contoh pada berikut ini ya, produk-produk akhir daripada modul bendahara dalam hal ini ya, itu biasanya LPJ ya, LPJ seperti ini. Kemudian ada juga buku kas umum, ada juga berita acara pemeriksaan kas yang merupakan rekonsiliasi antara KPA kepada bendahara pengeluarannya ya. Ini semua dihasilkan dari aplikasi Sakti modul bendahara dengan peran operatornya ya. Di sini kita bisa lihat ya. Nah, yang akan kita bahas pada kali ini ya, seperti di sebelah kiri ini ya, ini sudah benar ya. Jadi kuasa pengguna anggaran, nama, kemudian NIP dan isinya di bawah ini ya. Pada penulisan bendahara pengeluaran setelah nama ini kata-kata NIP-nya tidak ada, malahan NIP-nya ini menjadi double gitu ya. Nah, pada buku kas umum juga kita perhatikan ya. Nah, seperti ini sama ya. Di KPA-nya itu sudah benar cara penulisannya, sementara di bendahara pengeluarannya NIP-nya tidak ada, tetapi malahan angka NIP-nya itu double ya. Nah, bagaimana cara memecahkan atau merubah printout-nya menjadi yang semestinya ya? Yang pertama kita lakukan adalah kita memeriksa dulu di mana tempat menu untuk melakukan perubahan ini ya. Yang pertama kita lakukan adalah kita masuk dulu ke aplikasi Sakti ya dengan username dan password masing-masing. Kemudian coba kita lihat di sub menu admin ya. Kemudian kita pilih yang umum ya. Lalu kita menuju ke penanda tangan ya. Penanda tangan, kemudian kita klik lagi sub menu lagi di penanda tangan ya.
kita klik dulu nama yang tadi ya, yang kita temui cara penulisan yang salah tadi ya. Di sini artinya di bendahara pengeluarannya ya, atas nama Ibu Siti Komaria SE ini ya. Kita lihat, kita pilih di tabel penanda tanganan ini nama yang kita tuju ya. Kita klik ini nama bendahara pengeluarannya, lalu kita scroll up ke atas ya. Nah, perhatikan ini kan perubahannya. Kita masuk ke aplikasi Sakti, kemudian menuju modul bendahara ya, lalu kita klik submenu bendahara. Kita lihat tabel bendaharanya ya, untuk melihat apakah referensi bendahara yang sudah kita isi di sini itu sudah benar ya, sehingga hasilnya muncul seperti ini. Itu diakibatkan daripada input pada referensinya yang mengalami ketidaktepatan. Jadi hal ini akan kita rubah, kita lakukan dulu ya, untuk melihat referensi apa yang sudah terekam di sini ya. Kita klik nama bendaharanya, kemudian kita scroll ke atas. Nah ini, perhatikan ini, pangkat atau NIP ya, itu diisi juga dengan angka NIP-nya gitu ya. Semestinya ini diisi dengan huruf NIP titik begitu. Jadi karena pada referensinya diisi pada pangkat dan NIP ini diisi angka NIP, maka disinilah yang mengakibatkan muncul menjadi double ya. Karena di sini bukan, karena di pangkat dan NIP ini diisinya angka NIP-nya, bukan huruf NIP atau NIP lah ya. Yang tepatnya kita isi di sini adalah NIP-nya. Oke, sekarang kita akan melakukan perubahan ini ya. Kita scroll ke bawah, kita pilih kotak biru yang berisikan tulisan ubah. Ini kita klik ubah, lalu kita ke atas lagi ya. Yang berwarna abu-abu ini sudah baku ya, sudah tidak bisa dirubah lagi di modul bendahara pada submenu bendaharawan ini ya. Karena ini sudah ada direferensi melalui modul admin aplikasi Saktinya ya. Jadi yang berwarna terang seperti inilah yang bisa kita rubah, seperti nama jika bendaharanya berganti, kemudian NPWP bendaharanya, pangkat atau NIP-nya, ini yang bisa kita rubah seperti itu ya. Nah, kita sorot yang ini ya, yang ada di sini, ini kita ganti dengan huruf NIP. Jadi kita rubah yang tadinya berisi angka NIP, ini kita rubah menjadi huruf ya. Kita ketikkan di sini NIP titik ya, seperti itu. Lalu setelah ini terekam ya, kita isikan, kita scroll ke bawah lagi, kita pilih kotak biru di sebelah kiri layar yang bertuliskan simpan. Kita klik simpan ya. Kemudian ada konfirmasi pada box ini ya, konfirmasi perubahan, apakah Anda yakin untuk menyimpannya. Setelah kita yakin itu benar, kita klik saja ya. Oke, kita klik saja ya. Nah, di sini ada pesan di atas kanan, bendahara berhasil diupdate ya. Nah, sekarang untuk membuktikan setelah berubahnya cara penulisan NIP bendahara ini ya, baik itu pada LPJ ya, ataupun di buku kas umum, ataupun di berita acara hasil pemeriksaannya, apakah sudah berubah ya, kita lakukan pencetakan ulang. Kita lakukan pencetakan ulang dulu ya, untuk membuktikan data yang sudah terupdate tadi. Oke, ini kita keluar dari modul admin ya, dari submenu admin maksud saya, masih di modul bendahara ya. Kita keluar dulu.
Lalu kita masuk lagi ke submenu bendahara ya, dan pilih cetak laporan ya. Cetak laporan, kemudian kita pilih cetakan apa yang akan kita buat di situ ya, apakah LPG, apakah laporan FA detailnya, dan berita acara pemeriksaan rekonsiliasi kasnya kita pilih di sini. Kita klik LPG bendahara pengeluaran, kemudian kita tentukan jenis laporan yang kita inginkan ya. Dalam hal ini kita contohkan saja kita ingin mencetak LPG-nya ya, LPG bendaharawan pada periode bulan yang kita inginkan. Katakanlah dalam hal ini periode bulan Juni ya, tahun 2022. Setelah kita isi keadaan kas tunainya berapa, kemudian kas banknya kita isi, kini kita klik cetak. Kita klik cetak, lalu ada pesan seperti ini, kita okekan saja. Kemudian form penanda tangannya kita pilih, kuasa pengguna anggarannya, lalu kita unduh. Ya. Di sini ada pesan di atas bahwa data tadi sudah berhasil disimpan, sementara aplikasi membentuk laporan LPG yang kita inginkan tadi disiapkan. Kita diharap untuk menunggu sejenak sampai LPG yang kita inginkan tadi terbentuk oleh aplikasi Saktinya. Nah, setelah file LPG tadi terbentuk, hasil download tadi bisa kita unduh ya. Nah, ini LPG yang barunya sudah berhasil. Kita lihat pada layar di sebelah kiri bawah ini, kita klik ya, untuk menampilkan LPG baru tadi ya, setelah kita lakukan perubahan data referensinya. Oke, apakah masih sama dengan yang tadi atau sudah berubah ya? Kalau yang tadi kan NIP bendaharanya itu tercetak double ya, seperti ini. Nah, sekarang yang baru hasil input data perubahan pada referensi bendaharanya kita lakukan dan kita download LPG terbarunya, maka hasilnya kita akan lihat seperti ini. Nah, sudah berubah ya nih, jadi sudah sama dengan yang pada penanda tanganan sebelah kiri. Itu nama kuasa pengguna anggarannya sudah benar ya, NIP titik dan angka NIP-nya. Kemudian pada bendaharanya pun sudah benar ya, NIP titik dan angka NIP-nya, seperti itu. Jadi seperti itu kalau kita ingin melakukan perubahan daripada hasil cetak LPG yang mengalami double NIP seperti ini ya. Jadi cara merubahnya seperti yang saya sebut tadi, itu bisa dilakukan pada aplikasi Sakti modul bendahara dengan langkah-langkah yang sudah saya sebutkan tadi. Baik, berikut kita akan menuju juga produk-produk dari modul pembayaran pada peran PPK dan peran SPM juga sering mengalami hal yang sama ya, di mana tercetak tidak sesuai yang kita inginkan ya, seperti pada penanda tangan SPP, penanda tangan COA SPM gitu ya. Terteranya itu tidak sebagaimana yang semestinya ya. Tetapi di sini perbedaannya, kalau yang LPG kemudian buku kas umum, kemudian berita acara hasil pemeriksaan kas pada modul bendahara, itu perubahannya bisa dilakukan pada modul bendahara itu sendiri. Akan tetapi kalau pada
modul pembayaran peran operator SPM dan peran operator PPK itu tidak bisa dilakukan perubahannya pada modul pembayarannya. Hanya kita bisa melihat apakah data yang terekam pada referensi modul pembayaran itu sudah benar atau tidak, tetapi untuk merubahnya tidak bisa dilakukan pada modul pembayaran, baik itu menu operator SPM ataupun menu operator PPK. Nah, seperti ini ya, contohnya ada SPP yang mana SPP ini adalah merupakan produk akhir daripada modul pembayaran peran operator PPK ya. Nah, di sini kita lihat nama PPK-nya itu sudah benar ya, akan tetapi ketika menuliskan NIP di sini bukan yang seperti ini semestinya ya. Semestinya itu huruf NIP yang tertulis di sini, bukan penata tingkat 1 atau golongannya gitu ya, baru angka NIP-nya, tetapi ini harusnya tertulisnya itu NIP titik seperti itu ya. Ini pada SPP ya, ini diproduksi oleh modul pembayaran pada peran PPK. Demikian juga dengan halnya pada SPM ya, ini produk akhir daripada modul pembayaran peran operator SPM. Kita lihat di sini. Nah, ya, di sini tertulis nama pejabat penandatangan SPM-nya itu sudah benar ya. Akan tetapi di bawah ini kita lihat ini bukan tulisan NIP gitu, tetapi tulisan golongan pejabatnya gitu ya. Mestinya yang sebenarnya itu adalah NIP baru angka NIP-nya. Nah, hal ini bisa kita maklumi ya, dimana semula kita kira ini adalah memang sudah bawaan daripada aplikasi Saktinya itu sendiri, dimana kita ketahui aplikasi Sakti sendiri itu selalu melakukan update atau penyempurnaan di dalam perjalanannya ya. Jadi kita anggap ini mungkin hal yang wajar, akan tetapi sebenarnya ini bisa kita lakukan perbaikan di modul masing-masing pada satuan kerja. Dalam hal ini kalau untuk SPM itu dilakukan perubahannya pada saat kita mereferensi data pejabat penanda tangan di modul admin ya. Untuk memperbaikinya itu pada modul admin, baik juga untuk memperbaiki data referensi pada modul pembayaran peran PPK seperti ini ya, yang masih salah seperti ini. Nah, untuk melihat ini kita masuk dulu ke aplikasi Sakti modul pembayaran peran operator SPM lah ya. Kita coba masuk melalui situ untuk melihat data ini dihasilkan dari referensi yang mana, seperti itu ya. Nah, kita lihat setelah kita masuk kepada aplikasi Sakti modul pembayaran peran PPSPM ya, kita klik admin, kemudian kita klik pembayaran ya, kemudian kita kita klik umum ya. Dari submenu pembayaran tadi kita klik kembali submenu umum, kemudian kita pilih yang penanda tangan ya. Di sini penanda tangan, kemudian kita pilih lagi submenu penanda tangan untuk menampilkan data itu tadi diperoleh dari mana ya, referensinya seperti apa gitu, sehingga kenapa jadi muncul seperti ini gitu ya. Kita lihat, nah contohnya tadi adalah data PPSPM-nya, kita lihat di sini ya. Kita scroll ke bawah, pilih ya keterangan jabatan SPM-nya di sini ya. Nah, ini sudah kita klik biru, baru kita ke atas. Nah, lihat di sini
pada baris NIP dan NRP ini diisinya itu pangkatnya gitu, bukan kata-kata NIP ya. Maka yang muncul tadi ya ini pangkatnya gitu, bukan huruf NIP-nya seperti itu ya. Nah, itu untuk membuktikan bahwa pada saat menginput referensi data pejabatnya terdapat sebuah kekeliruan gitu ya. Lalu yang pada peran PPK kita lihat, nah di sini ini tertulisnya penata pangkat, golongan dan ruangnya ya. Kita buktikan melalui data referensi yang ada. Kita pilih nama yang bersangkutan ya, nama PPK yang bersangkutan yang warna, setelah kita birukan ini kita scroll ke atas. Nah, kita lihat ini ya, pada baris NIP atau NRP ya. NRP ini untuk TNI dan angkatan ya. Kalau untuk sipil kita isikan NIP saja. Nah, ini di sini kan bukan huruf NIP ya, tapi tertulis pangkat, golongan, ruangnya gitu ya. Nah, maka hasil yang tercetak juga mengikuti apa yang ada di sini seperti itu ya. Nah, untuk melakukan perubahan ini itu tidak bisa kita lakukan perubahannya di modul pembayaran ya, baik itu peran PPSPM ataupun peran PPK, itu tidak bisa dilakukan perubahannya. Kalau ingin merubah ini kita harus masuk lagi ke Sakti, aplikasi Sakti modul admin ya. Jadi kita masuk dulu ke aplikasi Sakti modul admin ya. Setelah kita masuk ke modul admin, kemudian kita pilih yang umum ya, kita klik yang umum ini, kemudian kita pilih submenu penanda tangan. Lalu kita pilih lagi penanda tangannya ya. Nah, pada baris sebelah kanan ini ya, ini akan terlihat tabel penanda tangan itu ya, sudah terinput semua. Akan tetapi untuk melakukan perubahan yang dimaksud seperti ini tadi ya, itu kita pilih nama sesuai nama yang masih belum tepat tadi ya. Katakanlah hal ini untuk pejabat pembuat komitmennya ini masih belum tepat ya. Cara penulisannya, melakukan perubahannya itu melalui modul admin Satker masing-masing ya. Kita tuju dulu nama tadi ya, kita sesuaikan itu yang ini ya, nama PPK-nya kita contohkan yang seperti ini. Kemudian kita scroll ke atas ya. Nah, masih dalam kondisi yang kurang tepat ya penulisannya. Lalu kita scroll ke bawah dan pilih kotak yang berisikan tulisan ubah ini ya. Ini kita klik ubah ya. Kita scroll ke atas, lakukan perubahan hanya pada kotak-kotak yang berwarna putih ini saja. Kalau yang berwarna abu-abu ini sudah tidak bisa dirubah lagi ya. Kita pilih yang akan kita rubah adalah di sini ya, yang semula tertulis pangkat, golongan, ruangnya ini kita ganti dengan huruf NIP. Kita klik NIP titik. NIP titik. Setelah ini selesai, kita scroll ke bawah, lalu kita pilih simpan. Setelah yakin data ini benar, kita klik ya. Oke, data berhasil disimpan. Begitu juga dengan yang produk-produk dari operator SPM-nya ya. Kita lihat di sini pejabat penandatangan SPM-nya namanya sudah benar, akan tetapi di sini bukan tulisan NIP dan angka NIP, malahan yang tertulis di sini adalah golongan pejabatnya. Nah, untuk merubah ini sama ya, masih di dalam modul admin Satker,
kita pilih dulu nama yang akan kita rubah tadi. Katakanlah dalam hal ini nama pejabat PPSPM-nya ya, yang ini ya. Kita klik, lalu kita klik lagi ubah ya. Kita scroll ke atas. Nah, perhatikan ini antara baris NIP atau NRP-nya kan tertulis golongannya ya, bukan huruf NIP ya. Nah, ini kita blok dulu, lalu kita input data yang semestinya. Dalam hal ini huruf NIP titik. Ya. Setelah ini kita yakini benar, kita simpan data ini dimaksud. Oke, kita klik saja. Nah, dua data itu tadi sudah kita perbaiki ya, sudah kita ubah datanya. Nah, untuk mengecek atau untuk membuktikan perubahannya, kita masuk lagi ke modul pembayaran pada peran operator PPSPM atau peran operator PPK ya. Setelah data kita simpan dari modul admin satker tadi, kemudian ini kita keluar dari modul admin satkernya, kita masuk ke modul pembayaran, dalam hal ini operator PPSPM lah, seperti itu ya. Untuk melihat apakah data tadi sudah berhasil diperbaiki ya. Nah, ini kita lihat, ini masih data yang lama ya. Ini kita keluar dulu. Ini kita masuk ke submenu umum, kemudian kita pilih submenu penanda tangan, kemudian kita klik lagi penanda tangan. Nah, di sini akan ditampilkan nama yang sudah kita rubah tadi. Kita ingat ya, yang pertama adalah data PPSPM-nya ya. Nah, kita lihat tuh sudah berubah ya. Kalau tadi itu tertulisnya dia golongan pejabat PPSPM-nya, sekarang yang sudah kita perbaiki melalui modul admin tadi, ini sudah berubah menjadi huruf NIP ya. Jadi ini sudah benar data yang kita input terakhir ini, seperti itu ya. Oke, karena ini sudah benar, kita buktikan dulu untuk mencetak produknya ya, dalam hal ini produk SPM-nya. Oh ya, tadi kita juga melakukan perubahan pada data PPK ya, salah satu PPK-nya. Ini kita lihat, kita klik namanya ya, nama PPK yang bersangkutan, kemudian kita klik ke atas. Nah, ini sudah berubah juga ya, yang semula tertulis pangkat golongan ruangnya, baru angka NIP-nya, sekarang di data ini sudah tertulis NIP ya, data yang tadi sudah kita perbaiki. Nah, untuk melihat hasil cetaknya, ini kita keluar dulu di sini ya, masih di modul pembayaran ya, modul pembayaran peran, baik itu peran PPSPM atau peran PPK-nya ya. Kemudian kita coba masuk ke pembayaran ya. Kemudian kita pilih pembayaran. Nah, kita klik dulu di sini monitoring ya. Oh, kita klik cetak ya. Nah, kita pilih saja mencetak arsip SPM atau arsip SPP untuk membuktikan apakah perubahan yang kita lakukan tadi ketika kita mencetak SPM atau ketika kita mencetak SPP, datanya itu sudah sesuai dengan yang semestinya ya. Kita lihat sini, kita cetak SPM, katakanlah contoh kita ambil satu yang ini ya, SPM nomor 396 ini ya. Oke. Setelah ini kita pilih, kita unduh
Ya, kita tunggu beberapa saat untuk terbentuknya SPM yang kita maksud. Nah, ini pada kolom kiri bawah filenya sudah terbentuk, kita klik saja ini. Nah ya, ini contoh SPM yang datanya sudah kita lakukan perubahan tadi. Nah, ini kan sudah benar ya, dibanding dengan yang ini. Perhatikan itu ya, nama pejabatnya sudah benar, tetapi huruf NIP-nya belum ada. Bandingkan dengan yang ini, ya, nama pejabat sudah benar dan penulisan NIP dan NIP-nya sudah sesuai sebagaimana yang seharusnya, ya. Kemudian kita buktikan satu lagi, apakah PPK-nya juga datanya sudah sesuai dengan yang semestinya ya. Dalam hal ini produk PPK itu kan adalah SPP, jadi kita coba cetak arsip SPP-nya, ya. Kita pilih PPK yang kita lakukan perubahan datanya tadi, contohnya ini ya, pada SPP nomor 407 ya. Setelah kita pilih, ini kita unduh sambil menunggu filenya terbentuk. Kita lihat pada SPP yang semula dulu ya. Nah, ini SPP semula sebelum kita melakukan perubahan, nama PPK-nya itu masih seperti ini ya. Dan setelah kita lakukan perubahan, hasilnya adalah seperti ini. SPP dengan nomor yang sama ya, yang kita tuju tadi. Nah, ini sudah benar ya, nama PPK-nya sudah yang benar, kemudian cara penulisannya pun sudah benar ya, bukan pangkat dan golongannya, akan tetapi huruf NIP inilah yang semestinya tertulis pada produk akhir daripada modul pembayaran peran PPK ya, dan juga produk akhir modul pembayaran peran PPSPM-nya ya. Ini cara perbaikan yang semestinya. Baik, demikianlah video pembelajaran kita kali ini, di mana mengambil tema bagaimana cara merubah data yang kurang tepat pada saat mencetak SPP atau saat mencetak SPM, ataupun pada saat membuat LPJ pada sebuah satker, juga buku kas umum pada sebuah satker ya, di mana terdapat penulisan-penulisan yang kurang semestinya, seperti penulisan NIP double atau penulisan pangkat golongan pejabatnya, seperti itu ya, sudah kita lakukan. Mudah-mudahan video pembelajaran kali ini dapat memudahkan para everybody pengguna aplikasi Sakti dimanapun Anda berada. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan jangan pernah berhenti untuk mencintai negeri ini. Akhirnya saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada video pembelajaran saya berikutnya.